Rayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan saya, orang yang tak punya apa-apa tapi punya cinta. Mencintai sesama, ya, mencintai sesama, mencintai alam. Pokoknya mencintai seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tidak pilih, tidak pandang bulu siapa dia, apapun dia. Yang penting kita mencintai. Itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar-benar kita menikmati kuasa Tuhan Yang Maha Esa dan kita benar-benar merasakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Semua kita sudah dicukupi. Yang tahu kebutuhan kita hanya Tuhan. Ya. Jadi kalau saya berbicara, ini benar-benar berdasarkan kenyataan yang ada. Saya tidak pernah merekayasa. Intinya gini, kalau berbicara, kalau nggak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai apa adanya, itu nanti terjadi kesesatan. Seperti halnya ketika kita bercerita tapi berdasarkan cerita si A, cerita si B, berdasarkan kitab ini, kitab itu, atau berdasarkan ayat ini, ayat itu. Dan kalau kita tidak pernah membuktikan sendiri, itu terjadi kesesatan. Sesat namanya. Jadi, ayat-ayat dari Tuhan yang sudah tercantum di dalam kitab, ya, ayat-ayat Tuhan yang sudah termaktub di dalam kitab, sudah masuk tertulis di dalam kitab, itu nggak bisa ditafsir. Dan harus benar-benar dibuktikan, benar-benar dinyatakan. Jadi Tuhan memang berbicara lewat itu, lewat ayat-ayatnya itu. Jadi nggak ada main tafsir, nggak ada. Itu hayalan namanya. Ya. Hidup itu memberi kenyataan yang ada. Semua itu ada. Itulah hidup. Hidup selalu menuntun manusia. Ya, selalu menuntun manusia. Siapa sih dulu yang tahu namanya pohon pisang? Kalau bukan hidup sendiri yang menunjukkan atau memberi nama, itu loh namanya pisang. Itu loh namanya mangga, itu loh namanya pepaya. Bukan manusia, itu hidup sendiri. Kita rasakan saja. Dulu kita tidak tahu namanya pohon-pohonan, namanya tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, atau namanya hewan-hewan, kita tidak tahu. Tidak tahu, karena apa? Ketika kita lahir ini nggak tahu apa-apa memang. Itulah dinamakan suci. Nah, apakah kita ini suci? Iya, manusia ini suci. Manusia ini benar-benar suci. Oh, jelas ciptaan Tuhan kok. Tuhan kan maha suci. Apa salah Tuhan menciptakan manusia? Ya enggak. Yang nggak suci itu akal pikiran. Yang nggak suci itu angen-angene. Ya nggak suci. Manusianya ya jelas suci lah. Suci nggak bisa kecampuran apa-apa. Kecampuran apa? Bahannya sudah jelas. Dari 4 anasir. Tanah, air, ya, api, kemudian angin. Itu kan bahannya. Hingga terbentuk seperti tubuh sekarang ini. Itulah kenyataan hidup. Hidup itu nggak bisa direkayasa. Hidup itu nggak bisa ditafsir. Hidup itu memberi dengan nyata. Gitu. Coba seandainya nggak ada hidup, apapun yang ada di dunia ini kan karena adanya hidup. Itu. Jadi ketika kita menafsir-nafsirkan sesuatu, kalau nggak terbukti atau kita membuktikan sendiri, kasihan yang dikasih tahu, kasihan yang diceritain. Gitu. Kasihan, pokoknya kasihan lah. Jadi kalau kita berbicara ini harus benar-benar real, nyata apa adanya. Bukan rekayasa lah maksudnya. Bukan berdasarkan menurut si A, atau bukan berdasarkan menurut hadis ini, riwayat ini. Hidup itu nggak seperti itu. Bukan menurut itu, menurut hidup. Nah, ini baru benar.
Kalau kita menurut hidup semua itu nyata apa adanya. Itu coba kalau kita rasakan ketika kita bernapas, kita bisa bergerak apa saja kan, jelas karena hidup kan yang menggerakkan. Jadi gerakannya hidup. Mau ditafsir gimana lagi? Hidup susah, hidup mewah. Ya dari dulu hidup itu mewah, hidup itu nggak pernah susah. Pikiran manusianya saja yang susah. Itu. Jadi ketika Tuhan menyabda manusia, jadi manusia itu sebetulnya itu bukan Tuhan itu membuat manusia seperti hanya membuat boneka, bukan seperti itu, bukan. Ini ada sabdanya. Jadi kalau dalam Islamnya kan kun fayakun, jadilah jadi. Ini sabda Tuhan, ini betul-betul mutlak. Gitu. Nggak bisa pokoknya nggak bisa ditafsir-tafsir dengan hal yang lain. Bukan terus Tuhan itu membuat tanah liat, mengambil tanah liat kemudian dibentuk seperti boneka, bukan seperti itu, gitu loh. Lo kok tahu Pak? No? Ya kita kan merasa, kalau memang manusia buat robot, memang iya bisa. Tetapi terbentuknya manusia, ya, terciptanya manusia atau terjadinya manusia itu karena ada sabdanya, kun fayakunnya Tuhan. Itu jelas, itu pasti. Itu. Makanya dalam hal ini kita sebagai manusia, menurut saya itu tidak boleh meremehkan apapun dan siapapun, karena semua yang ada di dunia ini hak milik Tuhan. Coba kalau misalnya panjenengan sedulur-sedulur ini katakanlah melihat orang cacat misalnya, ya, cacat kalau dalam bahasa Jawa itu Allah tanpa rupa. Jadi jeleknya itu sudah jelek, paling jelek bisa manusia membuat. Kan itu untuk pembelajaran buat kita. Ya kan Tuhan sendiri yang menciptakan. Misalnya ada orang cacat, terlahir itu dalam keadaan cacat. Apakah Tuhan menciptakan itu salah produk? Bukan salah produk. Itu memang dari leluhurnya dulu, tatasan leluhurnya dulu. Itu. Kalau saya ambil sekilas cerita dulu itu saya pernah waktu saya masih kecil, kebetulan itu orang tua teman saya itu ibunya itu mengandung, lah bapaknya kan petani di sawah. Setiap ada lubang, entah itu lubang liangnya tikus atau ular atau apa ya, nek kalau kepiting ya, yuyu, bahasa Jawa itu yuyu ya, ketam, ada leng itu, lubangnya ketam itu dibuntu semua, dibuntu pakai tanah, maksudnya apa? Biar nggak merusak tanamannya, maksudnya begitu. Wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu kan. Tapi pada kenyataannya begitu adiknya itu lahir nggak punya tempat pembuangan air besar, nggak ada, jadi buntu semua. Itu kenyataan yang pernah saya lihat. Jadi buat saudara-saudaraku yang kemungkinan istrinya itu sedang hamil tua, tolong jangan macam-macam dengan apa yang ada di dunia, dan itu semua adalah haknya Tuhan gitu. Jadi ya seperti yang saya ungkap kemarin, hukum karma itu tetap ada, itu hukum adilnya hidup. Itu salahnya apa sih? Misalnya kayak ada lubang-lubang hewan-hewan itu, misalnya kalau makan tanaman atau merusak tanaman, kan perasaan kita aja, itu nggak habis kok. Sawah berapa hektar misalnya nggak akan habis kalau kita mengerti, maksudnya kalau kita tahu bahwa semua itu juga butuh, semua itu melalui manusia, itu jalannya lewat manusia. Kemudian ya ini kalau main tafsir misalnya ada ayat misalnya
dari kitab ya yang mengatakan bahwa darah orang kafir itu hukumnya halal. Misalnya ini, maaf saja ya, hukumnya itu halal. Orang kafir itu wajib untuk dibunuh misalnya. Loh, yang kafir itu siapa kan itu? Yang kafir itu yang mengatakan kafir atau yang dikatakan kafir kan gitu. Kita harus peka di situ. Kan jelas Tuhan itu maha cinta kasih, maha pengasih dan penyayang. Nggak mungkin lah Tuhan merusak ciptaannya sendiri, kan nggak mungkin. Dikembalikan kepada kita sebagai manusia. Saudara bisa membuat suatu perangkat misalkan elektronik ya dengan ide yang begitu cemerlang hingga terbentuk menjadi suatu alat yang canggih misalnya. Apakah itu dirusak? Kan nggak mungkin. Paling tidak dikembangkan lagi biar lebih canggih. Tuhan selalu memberi seperti itu. Tuhan itu. Jadi manusia itu diberi kepandaian, diberi kepintaran, otak untuk berpikir ya, untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar itu misalkan di luar nalar lah, bisa membuat ini ya. Ini ada bisa sampai ke bulan atau menciptakan alat yang serba canggih luar biasa. Itu memang Tuhan berkehendak seperti itu. Biar apa? Biar ingat semua itu adalah Tuhan. Gitu loh. Lewat manusia diciptakan seperti itu. Sampai-sampai manusia bisa membuat yang namanya bayi tabung. Ya, terus kemudian cloning. Nah, macam-macam lah. Dalam hal ini sebagai putra Romo kita harus peka. Ya, sebagai putra Romo kita harus peka benar-benar. Karena apa? Romo itu bukan manusia, Romo itu gaib. Gitu. Romo itu gaib. Jadi memberi apapun sesuatu kepada putronya lewat hal-hal yang paling kecil yang di luar nalar. Itu. Untuk apa ya? Untuk kita kembali. Biar kita ini peka di situ. Cukup apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Intinya ojo nyepelekake apa lan sapa wae. Kabeh iku ciptaane Gusti, ciptaane Pangeran. Gitu. Semua untuk manusia. Hanya manusialah yang bisa menyaksikan dan merasakan kuasa Tuhan. Dan hanya manusia yang bisa merasakan adanya Tuhan. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.